Itu mau ke saudara di Ibu. Oh, numpang dulu, mampir dulu. Iya. Mau anterin dia terus katanya apa? Nganterin dia. Siapa? Ibnu. Mau kemana Ibnu? Dekat pondok ada dia. Kan punya saudara di dekat pondok. Di dekat Nurul Huda. Nurul Hadid. Nurul Hadid dan Nurul Huda. Yakob turun mana? Ayudin mau kemana nih nanti? Dia ke pondok. Pondok ya? Nggak boleh pulang kalau nggak ke rumah sendiri. Dek rasanya. Ini Jawa Timur loh, biar bisa logat-logat Jawa Timur. Bener dok kasar sidik. Orang Timur tapi halus banget Ayudin kan? Apa nggak tahu ya? Saya belum pernah lihat dia marah soalnya. Kalau pas marah gimana? Kalau pas marah? Galak? Ngeri? Ngeri? Kalau pas marah ngeri nggak? Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamis akhwati fillah. Khadid talabar syadung ta'ala naftatih wa nabda liqa'ana hadhan nahar bil basmalah. Sebenarnya saya nanti sore tidak jadi ikut rombongan karena diminta untuk ngisi yang di sini. Saya sebenarnya khawatir jamaah bosan. Oh, antum yang disuruh ngisi? Oh, ya sudah, kalau antum disuruh ngisi jadi ikut rombongan. Antum udah disuruh ngisi, makasih. Oh, udah disuruh persiapan. Ya kan masih ada sampai asar kan? Kalau ada dari antum yang udah disuruh persiapan, nanti sore saya jadi ikut rombongan. Pekan kemarin kan sudah saya. Gitu. Tapi tetap karena tadi pagi kita janjiannya siang, ya kita tetap laksanakan siang. Nanti sore ya bisa antum pakai untuk futsal atau bisa antum teruskan lanjutkan untuk membahas tentang kurikulum yang belum selesai. Gitu. Kayak sih futsal enggak kurikulum. Ya, saya absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fahri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid. Rosyid tadi pagi hadir tapi telat ya. Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Jagung we, Rifai, Amri, Noval, Rama, Yakub, Haki, Gozi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan al-akhta al-manhajiyah fil halaqat al-Qur'aniyah. Kita masuk ke kesalahan yang ke-8. Oke. Untuk menyampaikan materi, saya persilahkan Akhi Noval. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sini insyaallah enggak lama-lama insyaallah. Langsung ke poin-poinnya dan tidak semuanya saya baca insyaallah. Al-khata' tsamin, kesalahan yang ke-8. Ta'thirul halah an-nafsiyah salaban ala ata'il muallim. Dampak negatif dari kondisi psikologis pada pemberian guru. Udah menjadi sunatullah, langsung saya enggak saya baca semuanya. Udah menjadi sunatullah bahwasanya seorang mukmin itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana surat dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 155. Di antara bentuk-bentuk ujian tersebut ada yang uji dari segi hartanya, badannya, dan keluarganya. Walakin di sini lanjut ke tengah, walakin al-khata' wal lum yaqa'ani hina yu'thar dzalik amaliyan 'alal 'alaqat bil akharin mimman la sya'na lahum bil amr. Akan tetapi di sini ada yang salah ketika hal tersebut, kesedihan tersebut berdampak kepada orang-orang lain yang tidak punya urusan dengan muallim tersebut. Contohnya katulab masalan, sebagaimana contohnya murid. Wa yasbahu hadha ma yattasifu bihi qillatal muallim wa yusamma bi mustalah al-yawm al-mizahah. Mizajiyah. Ataupun dengan kata lain dinamakan dengan orang-orang sekarang itu dengan bahasa modus. Modus ya? Modus saya dapat dari mana? Dari komputer kan? Kamus. Kamus. Ma'ani itu bukan? Bukan yang satunya, yang bukan online itu. Yang benar apa tadi? Suasana hati. Oh, bil mizajiyah, suasana hati. Ya, modus juga bisa sih, semakna lah sebenarnya. Terus langsung ke solusinya tadi. ya, betul. Solusinya fa inna 'alal muallim ay yatafattan ila annal ilma ruhun tunfahu la masailu tunsah. Seorang sebelumnya contoh praktek di lapangannya gimana kesalahan ini? Contoh realnya. Contohnya di lapangannya yaitu terkadang seorang muallim itu emosi tanpa alasan yang tepat. Dan terkadang juga dia itu yadhak bal wa qad yarda ba'daha mubasyiran. Tiba-tiba emosinya tersebut reda tiba-tiba. Bal yadhak au yamzah. Bahkan tertawa ataupun bersenda gurau. Jadi enggak seperti biasanya. Ada masalah keluarga tapi berefek dibawa-bawa ketika mengajar. Ada masalah dengan yayasan dibawa-bawa dengan santrinya. Ada masalah dengan utang misalnya dibawa-bawa dengan santrinya. Paham ya maksudnya ya? Makanya di antara adab mu'alim kalau kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan, jangan sampai mengajar itu dalam kondisi terlalu kenyang, terlalu lapar, enggak boleh. Ngajar dalam kondisi perut lapar tuh enggak boleh. Tapi sudah jamnya Ustaz. Lah gimana? Makan dulu enggak apa-apa. Pokoknya ngajar itu dalam kondisi betul-betul settle, betul-betul tubuh itu enak diajak ngajar, pikiran tenang, kan seperti itu. Di satu sisi seorang muta'alim, santri itu dikasih tahu di antara adabnya itu jangan sampai terprovokasi dengan sikap seorang mu'alim. Bisa jadi mu'alim itu udah berusaha kuat untuk menahan efek-efek eksternal itu, tapi ya masih aja kadang itu merasuk atau menyusup ketika ngajar. Nah, seorang muta'alim harus husnudzon kepada ustadznya. Makanya kalau kita belajar ta'limul muta'alim atau adabul alim wal muta'alim, itu memang betul-betul ketika buku-buku itu diterapkan dalam satu lembaga pendidikan secara seimbang ya, baik untuk muta'alim atau mu'alim, insyaallah perjalanan thalabul ilmi akan menghasilkan insan-insan seperti ya sekelas para ulama salaf. Kalau betul-betul ya konsekuennya. Cuma kan kadang timbang, gurunya kurang beradab, muridnya sudah beradab.
muridnya sudah muridnya sudah beradab, gurunya tidak beradab. Sama aja ya? Oh, sama. Gurunya sudah beradab, muridnya yang kurang beradab. Kan gitu. Yang lebih parah itu gurunya tidak beradab, muridnya nggak beradab. Kan? Atau sama-sama sudah beradab tapi mungkin kurang proporsional. Ya seperti itulah dinamikanya. Lanjut, solusinya fa inna 'alal muallim ayat sudah dibaca tadi. Oh iya. Hendaknya seorang muallim, seorang guru menyadari betul bahwasanya ilmu itu ruhun tunfah, ruh yang ditiupkan, la masaili tunsah, bukan perkara-perkara tunsah yang disalin. Wa annal kalimata la takhruju 'alaiha hillatal qalbi alladhi kharajat minhu. Dan bahwa satu kalimat yang keluar itu wa 'alaiha, di atasnya itu khilyatul qalbi alladhi kharajat minhu, ada perhiasan hati yang keluar bareng dengan kalimat itu. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu itu betul-betul harus berangkat dari hati. Jangan sekedar hanya sekedar baca aja atau nyampaikan aja. Nah, setiap kalimat yang keluar itu ngefek atau tidaknya itu sangat tergantung dengan hiasan hati yang keluar bersamaan dengan kalimat itu. Kalau kita mungkin mendapati ada orang-orang tua, ada sesepuh atau ada ustadz yang nasihati kita atau menyampaikan ilmu kepada kita, kok kurang ngefek, kurang ngasar, bisa jadi di antara faktornya ini. Dan bisa jadi juga faktor besarnya adalah karena hati kita kotor. Jangan terus nyalakan ustadz. Wah, ini berarti ustadznya ustadznya jelaskan saya nggak bisa paham, nggak ngefek di saya gitu. Jangan terburu-buru nyalakan ustadznya, introspeksi diri dulu. Jangan-jangan hati saya yang masih kotor. Jangan saya yang belum ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga tidak ngefek. Gitu ya. Saya khawatir kalau cuma menyampaikan sebabnya karena faktor guru, nanti antum merasa wah, berarti ini Ustadz Enki didatain. Ustadz ini berarti hatinya kurang jernih. Ustadz ini hatinya kurang jernih. Ustadz ini kalau ngasih nasihat kita nggak mau dengerin, berarti dia gini. Jangan sampai gitu dulu. Harus kita dulu yang introspeksi. Begitu ya. Nah, ini kaitannya ketika kita posisi sebagai mu'alim. Kita sebagai mu'alim, kalimat yang kita ucapkan, penjelasan yang kita sampaikan itu di atasnya ada khilyatul qalbi itu tadi, hiasan hati. Lanjut. Falyahris ala sifai qalbihi wa salamati sadrihi. Nah, betul. Dan hendaknya juga seorang mu'alim harus memastikan hatinya harus selalu murni, harus selalu bersih, wa salamatu sadri, dan salamatu sadr. Liyaktuba li kalimatihil qabul, liyuktaba li kalimatihil qabul, wa yu'dhan litawjihatihi bin naf'i. Apa maksudnya? Supaya kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pahala, sebagai bentuk amal soleh, plus diterima juga oleh para muridnya. Wa yu'dhan li taujihati bin naf', supaya taujihat yang dia sampaikan itu, arahan-arahan dia, bimbingan-bimbingan dia itu betul-betul menghadirkan manfaat. Kan gitu. Karena tidak semua kalimat dan tidak semua taujihat itu betul-betul dapat diterima dan memberikan manfaat. Kan gitu. Fadhal. Solusi selanjutnya wa alaihi ayya alama annal halaqat al-Qur'anil Karim hiya rawdat min riyadil jannah, dan sepatutnya juga seorang muallim harus mengetahui bahwasanya halaqat Quran itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, wa syifa'u li amradil nufus wal qulub, dan juga sebagai
penyembuh penyakit-penyakit hati. Falyaj'al min halqah ilajan lima asabah. Dan seorang muallim juga harus menjadikan halaqah itu sebagai obat dari apa yang telah menimpanya. Waliyashrah li nafsih, dan juga untuk menjelaskan untuk dirinya dan para santrinya kaifa anna rahatal mu'min kaifa anna rahatal mu'min wa sifaa ruhihi huma fi majalisidz dzikr, bahwasanya rahatal mu'min ketenangan seorang mukmin yaitu di majelis zikir, dan wal ilmu halaqatil Quran, dan ilmu majelis ilmu dan halaqat Quran. Selesai bab ini? Sudah selesai bab ini? Ya, cukup. Lanjut enggak, Bapak? Al-khata' at-tasi, kesalahan yang 9, iglaqu babul hiwar, menutup pintu diskusi. Diskusi al-hiwar wasilatun muhimmah. Diskusi itu merupakan salah satu sarana yang penting. Wa tata'akkadu ahammiyatuhu fi majalit ta'lim khassah, dan dia mempunyai urgensi yang sangat penting dalam bidang ta'lim. Wa birragmi min hadza yalja'u ba'dul muallimina ila iglaqi babil hiwar bainahu wa bainatul labihi mundul bidayah. Namun sebagian muallim itu ada yang menutup pintu diskusi sejak awal. Fala yasmahu bil as'ilah. Muallim tersebut tidak mempersilakan untuk bertanya, au bil istifsarat wal munaqashat, ataupun juga mempersilakan untuk berdiskusi. Au hatta bi amaliyatil istidzan, bahkan sampai dalam perkara perizinan. Rubama yakunul hadaf, bisa jadi tujuannya adalah al-hirsu alal waqti wasaddi ba'di ats-thurat allati qad yadkhulu minha ba'du tullab ifsadi jamil halaqah. Bisa jadi tujuannya adalah al-hirsu alal waqti, yaitu rakus terhadap waktu, wasaddi ba'di ats-thurat, dan menutup sebagian ats-thurat. Al-thugur, perbatasan, celah-celah. Oh, celah-celah. Dan menutup sebagian celah allati qad yadkhulu minha ba'dul, yang telah qad kalau masuk fi'il mudhari ya kadang-kadang qad yadkhulu minha ba'dul, yang kadang-kadang telah dimasuki oleh sebagian santri ifsadi jawil halaqah, untuk merusak suasana halaqah. Masalan, itu contohnya. Wa hadza qasdul jayyid, ini tujuan yang baik, walakin yumkinul wusul ilaihi biwasailil ukhra. Akan tetapi mungkin juga untuk menyampaikan kepada tujuan tersebut bisa menggunakan sarana yang lain. Bisa lihat footnote mintil kal wasail, dan diantara sarana tersebut bayan ahamiyatil waqti li thalib, itu menjelaskan tentang pentingnya waktu kepada seorang santri, wa adamul ifrat fil imbisat ma'at tullab au istighal anhum wal khuruj minal halaqah illa li asbabi dururiyah, dan dia terlalu berlebih-lebihan. Kalau bahasa kemarin kan terlalu los gitu. Summal al-hazam fil mawaqifi allati tutallibu Mana sih antum pindah ke paragraf mana? Ini. Footnote. Oh, footnote. Iya. Baca footnote. Seneng tak tadi enggak ada. Yang paling terakhir, tsummal hazam fil mawaqif allati
tatatallabu dzalika. Tatatallabu Atau dzalika. tatatallabu. Hazm. Yang terakhir saya nggak paham. Hazm itu tegas atau ketat dalam kondisi-kondisi dan situasi yang memang menuntut untuk itu. Jadi tidak selalunya kemudian membuka ruang diskusi, enggak. Kalau hal-hal yang memang di sini kamu nggak boleh diskusi dalam hal ini, memang ketetapannya seperti ini karena 90% kalau ini dibuka diskusi nanti akan timbul efek negatif, ya enggak masalah. Enggak masalah. Dan di antara efek negatifnya dari menutup pintu diskusi yaitu baqa'u katsirin min iskalat wal istifsarat fi dhihni talib, yaitu adanya mana ya bahasanya? Baqa'u katsirin min iskalat. Seakan ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak di otak seorang, di kepala seorang tulab, seorang murid. Li'adami infitahihi alal ustadz wa tarhuhu alaih, tanpa adanya al-infitah, yaitu kayak Karena tidak terbuka. Wa tarhuhu alaihi. Yang pertama itu efek negatifnya masih tersisa banyak sekali iskalat dan istifsarat. Iskalat itu hal-hal yang dipertanyakan, istifsarat itu hal-hal yang masih butuh penjelasan dari fasaro kan. Kenapa? Karena ustadznya tidak terbuka kepada santrinya dan tidak menyediakan waktu kepada santri untuk bertanya, sehingga ketika halaqah selesai itu masih gantung, masih ada hal yang dipertanyakan dalam kepalanya. Terus lanjut paragraf selanjutnya, inna min anjahil asalib wa wasail ta'lim, dan diantara metode-metode yang ampuh, sarana-sarana yang ampuh, yaitu al-hiwar al-maftuh antari kitarhul mas'alah. angkuh apa tadi lu bilang? Anjah apa? Yang paling ampuh kan? Apa? Ampuh. Iya. Oh, ampuh. Ya. Kirain angkuh. Ampuh Ya. Lanjut. Yaitu al-hiwarul maftuh, yaitu diskusi terbuka antara ketarhil al-as'ilah wal ajwibah, yaitu memberikan waktu untuk bertanya, tanya jawab gitu. Wa tafa'ul bainal mukhtalif al-atraf, yaitu interaksi di antara bainal mukhtalif al-atraf, dari pihak-pihak yang berlawanan. Terus wa hadha huwal manhaj as-sawi fi talbil ilmi faqad qila li Ibnu Abbas, dan ini adalah manhaj yang seimbang dalam talabul ilmi. Faqad qila li Ibnu Abbas, sungguh telah dikatakan li Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, bimanil tahadzal ilm, dengan apa engkau raih ilmu ini? Qala bilisanin sa'ul, dengan lisan yang sering bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang sering berpikir. Wala yahfama fil asilah min fawaidil adidati lit-talib. Ini apa? Faidah dari bertanya. Kalau dibuka pintu diskusi, pintu pertanyaan, itu diantara faidahnya apa? Nah ini faidah-faidahnya. Min abroziha, yang paling nampak, annaha tubayyinu, annaha tubayyinu mada tafahumihi lidars, menjelaskan apa yang difahaminya terhadap pelajaran.
Sejauh mana pemahaman terhadap Ya. pelajaran. Terus Terus selanjutnya wa ta'thiru ladat tullab ladat talib at-tafkir wal bahth fi nuqtah allati yaduru haulaha su'al. Wa ta'thiru Muhammad mengembangkan atau memberikan efek kepada santri dalam hal apa? At-tafkir, berpikir, wal bahas, mengkaji atau meneliti. Fin nuqtah, kaitannya dengan poin allati yang yaduru, berputar atau berkisar haulahas soal, seputar pertanyaan. Terus wa alaihi aidan at-tawjihi tullabihi ila ba'dil adab fi tahil asilah. Dan begitu juga bagi seorang muallim taujihi tullabihi ila ba'dil adab, yaitu memberikan taujih kepada santrinya dari sebagian-sebagian adab dalam bertanya min husnil adab wal isidan fihi, di antaranya husnul adab, yaitu adab yang baik, wal isidan fihi, dan beri izin di dalamnya. Ini saya yang ini. ya, lanjut 10. Atau al-ashir, kesalahan yang 10. Inti dari paragraf pertama yaitu seorang muallim ketika kesibukan seorang muallim ketika menyimak santrinya gimana ya? Ketika ada dua aktivitas yang dikerjakan sekaligus, mungkin sambil nyimak, sambil memantau santrinya yang ribut, atau sambil ada santri yang sedang bertanya, ustadznya juga sambil nyimak murojaah, atau sambil nyimak murojaah sambil nyimak setoran. Itu termasuk di sini nanti. Jadi al-mas'uliyah al-mazdujah itu tidak hanya dua jabatan yang lebih dekat ke praktek halaqat Qur'aniyah, ya ada dua aktivitas yang dikerjakan sekaligus, di mana salah satunya adalah kaitannya dengan santrinya. Terus dan langsung ke efek-efek negatifnya. Pertama yaitu kesan al-intibaq ghairul mahmud, kesan yang tidak terpuji, kurang baik. Selanjutnya kedua at-tashwish at-tullab ala ba'dihim ba'dha, yaitu kebisingan terjadi di antara kebisingan para santri. Tashwish itu buyar atau ambiar? Tashwishut tullab ala ba'dihim ba'dha, ya kebuyaran para santri atas bagian yang lain, mereka saling buyar. 3 hurutu ba'dul munazi'at terjadi kericuhan perselisihan di antara para santri. Dia'u hibatal mudarris, hilangnya kewibawaan seorang guru. Solusi: seorang mualim tidak akan bisa mengajarkan ilmu yang begitu bagus tanpa duna dhabtul halqah,
Betul benar. mengatur. Tanpa mengatur halakoh. Wala yumkin litalib ayahfadhu jayidan fi halakoh lahiyatan abithan, dan tidak mungkin juga seorang santri bisa menghafal yang bagus fil halakoh, dalam halakoh lahiyatan abithah, dalam keadaan ya lahiyah kayak senda gurau, tidak beraturan. Idza sakatal muallim an kathratil abath, dan ketika seorang muallim diam dari kathratil abath, dari kathratil abath itu hal-hal yang tidak berguna, wallahu, dan senda gurau, wa qabilahuma minatulab, dan menerimanya dari santri-santri, fahuwa bidzalika yu'til ad-daw al-akhdar, sama saja dengan memberikan santri lampu hijau, lahum lil mazid wal mazid, supaya untuk santri lebih melunjak lagi. Paham maksudnya ya? Paham gak nih? Serius loh. Paham gak? Nanti kalau ada santri yang bersendau, gurau, bercanda, terus didiamkan, itu secara tidak langsung musyrif atau ustadz memberikan lampu hijau kepada dia untuk melanjutkan dan meneruskan bercandanya, kan gitu. Makanya harus dobtul halqah. Dobtul halqah itu mengatur atau mendisiplinkan halaqah. Mengatur atau mendisiplinkan halaqah. Karena halaqah yang tidak disiplin itu ya tidak akan mungkin terwujud pengajaran yang fa'alan jayyidan, pun para santri hafalannya juga tidak akan menjadi baik. Gitu. Terus falahi idzan ayyafrudha al-abath, dan juga selayaknya seorang muallim untuk meninggalkan al-abath, sesuatu yang tidak berguna. Wa ayyuhasibat talib ala suluk as-sayy al-muta'ammid, dan juga mengevaluasi santri-santri atas perangai yang tidak baik, yang tidak sopan, yang disengaja. Wala yataraddadu fi talbi audil musyrif aw mudir li ta'dibil asy-syaghibin in asyagim al-muhtarifin in wujidu, dan tidak juga selalu menuntut kepada fital bi'aunil musyrif, kepada musyrif untuk menghukum orang-orang yang musyagibin. Tidak menuntut ya. Kalau saya maunya malah jangan ragu. Jangan ragu untuk minta tolong kepada musyrif atau mudir dalam rangka memberikan pelajaran kepada santri yang musyagibin al-muhtarifin. Apa? Terjemahkan apa? Musyagibin. Orang-orang goib. Orang-orang goib. Ya, berarti yang sering tidak hadir gitu kan? Maksudnya yang sering tidak hadir, sering bolos maksudnya. Jika ada yang seperti itu, maka jangan ragu untuk minta tolong kepada musyrif, maksudnya mas'ul tahfidz, atau kepada mudir, tidak masalah. Dan kalau kita kedudukannya sebagai mas'ul tahfidz, jangan malu, jangan khawatir, wah nanti kalau saya mengingatkan santri ini gimana ya, santri ini kalau dia dijenguk itu saya mesti dapat terus kok, dikasih sama orang tuanya. Jangan gitu, jangan gitu. Ya. Minal umur al-musaidah ala dzalik, dan diantara perkara-perkara yang musaid, yang membantu hal tersebut, tanmiyatul muraqabah lillah azza wa jalla fi nufusi talib, yaitu menumbuhkan rasa muraqabatullah di dalam diri seorang murid. Ya. Muraqabah itu penting untuk ditumbuhkan. Kenapa? Karena ketika seorang santri bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, nanti dia akan punya mindset, walaupun musyrif saya tidak tahu, tapi Allah tahu, kan gitu. Yang dablek dan dodro itu ya kalau ada santri sudah tahu, Allah tahu, tapi dia masih terus melanggar dengan sengaja, nah itu udah. Al-Hatu al-Hadil Ashar, kesalahan yang 11, al-infitah ala ba'di tullab dunal akhar, yang terbuka hanya kepada sebagian murid.
Secara umum hal tersebut itu nggak apa-apa. Akan tetapi dalam ta'lim itu berbeda. Fakulluhu sawawiyatun, semuanya itu sama. Dan juga kalau kita bisa melihat hadis tentang Rasulullah berpaling dari ibnu Ummi Maktum, dari ibnu Ummi Maktum. Allah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut paragraf selanjutnya, halaman 141. Fal aula bil muallim ayyahrusa 'alal jami. Dan yang paling penting bagi seorang muallim ayyahrusa 'alal jami, yaitu merangkul semuanya tanpa pilih kasih. Wa ayyahtamma bisyarid minat tullab, dan memperhatikan asyarid. Syarid orang yang tersesat, betulnya. Orang yang tersesat. Tersesat berarti yang nakal atau yang pencapaian atau akademiknya rendah. Terus wa ghairul munjadib kahtimamihi bil mujtahid minhum. Wa ghairul munjadib itu dan tidak tertarik sebagaimana perhatiannya kepada orang-orang yang mujtahid, santri yang sungguh-sungguh. Jadi perhatian kepada santri yang dedel, yang bodoh, yang suka membolos, itu harusnya setidaknya minimal sama sebagaimana perhatian kepada santri yang sungguh-sungguh. Terus amma man ladaihil ar-rughbah adz-dzatiyah, adapun kepada orang-orang yang mempunyai ar-rughbah adz-dzatiyah, yaitu ketertarikan diri, wal injidab nahwal halaqatil Quran, dan ketertarikan dalam segi halaqah Quran, ya, ketertarikan pada halaqah Quran. Fala yahtaju illa li juhdi basit minat tasyi' wa tawjih, maka ia tidak membutuhkan illa li juhdil basit, kecuali kesungguhan yang sederhana atau sedikit, sederhana minat tasyi' wa tawjih, dari motivasi dan taujih. Maksudnya kalau ada santri yang dia sudah punya motivasi pribadi sejak awal itu tertarik dan semangat, maka tidak perlu banyak-banyak dikasih motivasi, kan gitu. Tidak perlu terlalu banyak dikasih arahan dan bimbingan. Terus Aliyu alamal muallim anna lada ba'du tullab taqatan kaminah al-muntazah, dan seorang muallim juga harus mengetahui bahwasanya di antara santri-santri itu ada yang mempunyai bakat terpendam. Qad la yadullu dhahiruhum alaiha fatarahum yattasifuna masalan. Engkau tidak melihat zahirnya, berbeda dengan zahirnya. Fatarahum yattasifuna bil hudu, engkau melihatnya itu kadang ya hudu, kalem, wal hajal, malu, dan seterusnya. Bal aula ay yatafahhama asbabil hadzal amr, dan yang terpenting, yang paling utama adalah ay yatafahhama asbabil hadzal amr, yaitu mengetahui sebab-sebab perkara ini. Ayyadu al ilaj al munasib, dan mengasih solusi yang tepat. Mimma yang sahul majal al imkanat li imkanat, mimma yafsahul majal li imkanat at-talib. Enggak mau yang ini tadi. Ini. Hendaknya yang utama untuk dilakukan oleh seorang guru atau ustadz adalah yatafaham, berusaha untuk memahami asbab hadzal amr, sebab-sebab dari perkara ini. Kenapa kok dia itu pendiam? Kenapa kok dia itu pemalu? Kok kayaknya dia ketakutan?
sedikit-dikit kok diem karena takut tuh kenapa? Wa ayyadu al ilat al munasib, kemudian meletakkan atau menggunakan solusi yang cocok dan sesuai. Mimma yafsahul majal imkanatu thalib, di mana solusi yang tepat itu nanti dapat membukakan ruang. Yafsah itu kan membentangkan, ya, membentangkan atau melebarkan. Al majal ruang atau tempat, liimkanati thalib untuk tadi apa bahasa itu bakat terpendam ya, untuk kemampuan-kemampuan atau skill-skill santri wa qudratihil hakikiyah, dan kemampuan dia yang hakiki, bahwa antadhara wa tanmu, supaya tampak dan berkembang. Bisa jadi pendiam tapi ternyata dia punya bakat terpendam kan. Yang penting bakat terpendamnya jangan game online. Kalau bakat terpendamnya game online ya perlu diselentik. Tahu selentik nggak? Rifai tahu selentik? Bukan, selentik bukan jewer. Mau tak contohkan sini? Ya selentik ya. Kalau jewer kan gini. Kalau selentik selentik. Tuh. Terus yang terakhir, yaqulul Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali berkata, "Fas-sabiyul mustahi la yambagi ayyuhmal." Anak kecil yang pemalu, la yambagi ayyuhmal, tidak sepantasnya untuk diabaikan. Bal yusta'an ala ta'dibihi bihayaihi au tamyizihi. Akan tetapi dibantu untuk ala ta'dibihi bihayatihi, dibantu ala ta'dibihi, atas pendidikannya dengan malunya tersebut. Siap. Yang menarik itu malah justru kalimat atasnya yaqulul Imam Al-Ghazali itu keren itu. Wa kam min talibin abda'u fi majalil qur'ani ba'da an hayya Allahu lahu man ya'tani bihi wa yurshiduhu. Betapa banyak murid atau santri yang dia melambung tinggi, melejit kemampuannya dalam hal Al-Quran dan dalam hal yang lain setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya orang yang perhatian dan mampu membimbing dia, kan gitu. Makanya bisa jadi antum di sini pencapaiannya rendah, ketika antum nanti pindah ke pondok yang lain bisa jadi malah melejit karena mungkin asatnya sini tidak cocok dengan antum, kan gitu. Gimana? Ada yang tertarik? Ya. Cukup? Sudah? Sudah. Ya. Ditutup dulu. Ya, ini dari sekian dari kami. Mungkin tidak ada yang paham. Saya kurang bisa dalam mengamankan orang. Itu dari keterbatasan saya pribadi. Ya, mungkin ada yang lebih ya pintar dalam terjemahan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ringkaskan atau kita simpulkan. Kesalahan yang ke-8 tadi, poin dan intinya adalah jangan sampai suasana hati seorang mu'alim atau guru mempengaruhi bagaimana dia mengajar atau mengelola halaqah. Solusi yang ditawarkan oleh penulis kitab ini ada dua. Yang pertama, meyakinkan atau memahami betul bahwa ilmu itu adalah ruh yang ditiupkan, bukan hanya sekedar perkara-perkara atau ilmu yang disalin atau dicatat. Kemudian menyadari betul bahwa halaqah Al-Quran adalah taman di antara taman-taman surga. Harusnya halaqah itu menjadi tempat di mana dia menjadi tenang, solusi bagi permasalahan-permasalahan dia, kepenatan dia. Jangan malah dibalik, halaqah Al-Quran yang harusnya menjadi taman-taman surga malah menjadi ajang dia dalam melampiaskan amarah dan masalah. Perkataannya Ibnu Jamaah ini kan bagus ya. Kana ba'duhum, baris berapa? 1, 2, 3, baris ke-6, paragraf yang sama itu, paragraf wa'alaihi 135, paragraf paling bawah baris ke-6.
Karena ba'duhum layat turukul istighal ay bil ilmi. Sebagian dari salaf itu tidak meninggalkan bersibuk-sibuk diri dengan ilmu li urudi maradin khafifin, ketika dia sakit ringan. Sakit ringan itu contohnya apa kalau menurut antum? Pilek atau gatal, sakit perut masuk sakit ringan apa enggak? Ya tergantung, kalau sakit perutnya sampai tidak bisa berdiri ya sakit berat. Ini itu. Au alamin latif, atau alamin latif ya hampir sama. Alam itu kan pedih, latif lembut. Ya sakit ringan lah. Bal kana yastashfi bil ilmi. Bahkan para salaf itu berobat dengan ilmu. Salaf itu saya pernah dengar cerita dari Ustadzuna Ustadz Khairudai itu ketika kita mudzakarah kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu. Salaf itu ada ya. Dia itu kalau tidak masuk majelis ilmu baik sebagai muta'alim atau mu'alim malah sakit. Masuk majelis ilmu sembuh. Kebalikan dari kita ya. Pelajaran sakit, pelajaran selesai sembuh. Salaf enggak. Di luar pelajaran greges awake ra penak. Tapi ketika dares mari semangat sembuh. Ini itu. Nah, yang ke-9 tadi adalah menutup pintu diskusi, udah cukup jelas lah. Efeknya tadi juga sudah disampaikan, solusinya juga sudah, kemudian sisi positifnya kalau ada ruang diskusi juga sudah. Kemudian yang ke-10 tadi, lemah untuk menanggung atau menyelesaikan tanggung jawab yang ganda. Jadi kalau memang tidak bisa fokus dengan dua aktivitas yang bersamaan ya jangan disikat, jangan diterjang, kan gitu. Kenapa? Karena satu, nanti akan timbul persepsi atau kesan yang tidak baik terhadap halaqah Qur'aniyah. Yang kedua, nanti santri akan menjadi buyar. Kita juga akan gitu nanti, geragap-geragap nanti. Nyimak, tapi sambil nyimak ujian atau murojaah. Yang simaan setoran baru, lupa. Sampai mana tadi? Santrinya lupa, ustadznya nggak tahu. Ya sudah itu. Kan gitu. Tapi kok kadang di sini ada ustadz yang nyimak 2 langsung ustadz. Itu kita sudah ada SOP, ada standar minimalnya ya. Jadi kalau kita menyimak 2 sekaligus itu minimal salah satu dari 2 itu adalah santri yang hafalannya kita anggap lancar. Kalau dua-duanya kita nilai hafalannya kurang lancar, jangan. Mengingatkan sini, mengingatkan sana. Kalau yang satu lancar kan enggak? Ya mungkin perhatian kita kepada yang lancar cukup 25 atau 30%. Selebihnya kita fokuskan kepada yang kurang lancar. Gitu ya. Yang pernah setoran bareng berdua berarti salah satunya enggak lancar. Atau bisa jadi dua-duanya lancar, makanya diterima bareng enggak apa-apa. Karena dua-duanya lancar. Yang pernah setoran berdua berarti dua-duanya lancar. Ada standarnya, tapi idealnya jangan. Idealnya jangan. Makanya satu halaqah itu maksimal mentok itu 10 itu udah banyak. Ikut metodenya siapa 10? Abu Darda. Abu Darda apa Abu Musa? Abu Darda. Maksimal 10. Ideal itu satu halaqah 5. Itu ideal. Ya tergantung dengan jamnya juga sih. Dengan jam simaannya. Bahkan terkait dengan itu nanti perlu antum susun juga ketika antum menyusun konsep dan program. Tuh, yang ke-11 tadi adalah terbuka dengan sebagian santri, tertutup dengan sebagian yang lain. Kalau dalam hal sosial, bermasyarakat atau berteman, itu udah wajar. Mungkin saya dengan para asatid, tidak semua asatid dekat dengan saya. Ada yang lebih dekat, ada yang cuma dekat biasa. Itu wajar. Kenapa? Karena al-arwah junudun mujannada, kan gitu. Angkatan laut ya kumpulnya sama angkatan laut,
kan gitu. Angkatan udara ya kumpulnya sama angkatan udara, udah biasa kan gitu. Burung merpati ya kumpulnya sama burung merpati, ya kan. Nah burung merpati kumpul sama burung elang ya dimakan kan gitu. Udah sunatullah. Tapi dalam hal mengajar tidak boleh kita seperti itu. Mungkin secara psikologis, secara mental, secara hati kita mesti sebagai manusia biasa mesti dengan santri yang nakal, dengan santri yang males, dengan santri yang suka bolos, atau ketika pelajaran tidak perhatian, itu secara naluri nggak seneng itu udah wajar. Tapi tidak boleh seperti itu. Ketidakwajaran itu harus diatasi, harus dicegah, dan harus berusaha untuk bisa adil kepada seluruh santri. Makanya kan diantara yang ditekankan dalam Ta'limul Muta'allimnya Syekh Zarnuji apa? Walhasil annahu yatlubu ridahu. Inti dari seluruh adab yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji kan bagaimana seorang santri itu berusaha untuk mendapatkan ridhonya ustadz, ridhonya guru. Bahkan caper pun boleh, ya. Caper banget, dikit-dikit nanya, dikit-dikit ustadznya dikejar, ustadz mau nanya ustadz, tidak masalah. Apa sih? Atau capernya dengan banyak ngasih hadiah, nggak apa-apa. Yang penting hadiahnya jangan dalam rangka untuk biar nanti pas ujian diberi nilai yang berbeda dengan teman-temannya. Kalau di sini nggak berlaku. Mau antum kasih hadiah atau enggak, kalau hafalannya emang nggak lancar ya tetap aja kalau suruh ngulang ya ngulang. Kan gitu. Nggak ada istilah terus ujian ditolak, terus setelah itu ngasih gula, ngasih susu, terus udah nggak apa-apa besok antum lanjut aja setelahnya, nggak usah diulang ujiannya, nggak ada. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Begitu untuk materi yang kita jadwalkan untuk akhir novel. Berikutnya kita langsung selesaikan pasal ini, kesalahan yang ke-12 sampai selesai kesalahan yang ke-15 akan disampaikan oleh Akhi Rama Rizky Febian. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasannya Ahli Nopal. Kita sekarang sampai di kesalahan yang ke-12, ihmalun halul muskilat. Meremehkan problem surfing. Min mawani listifadati wa musabitotaha, dari penghalang-penghalang pengambilan manfaat dan penanggulangannya. Ihmalun wa tughadiyul mu'alim an halil muskilat, yaitu seorang guru meremehkan dan membiarkan tentang hal problem surfing bisyatta anwa'iha, dengan berbagai macamnya, allati tansha fil halqatil hal al mubashira wal furi, yang mana seorang guru itu menyelidiki dengan cara langsung dan tiba-tiba, au taswifihi au tujahilihi iyaha, atau seorang guru itu menunda dan pura-pura tidak tahu kepada masalah tersebut. Sebentar, yang tansya tadi itu masih lanjutan dari sebelumnya ya. Jadi maksudnya itu mu'alim meremehkan, menggampangkan atau membiarkan. Al-halla di sini jadi maf'ulnya ihmal, di membiarkan, meremehkan penyelesaian masalah secara langsung. Jadi ditunda-tunda gitu. Belajar sama Yahya ya? Ya. Mimma yaj'aluha tatafaqamu syai'an fa syai'an, dan menjadikannya hal yang remeh. Ya. Kan terbengkalai kan? Sedikit demi sedikit akan terbengkalai kan akhirnya. Hatta yantahi bihil amro ila an yasbaha ajizan an idaratil halqah wa tawjihiha nahwi ahdafiha,
Sampai perkara itu selesai dengan sendirinya dan menjadikan halaqah itu lemah. Dan demikian itu karena lemahnya ia dalam memberikan solusi saat kejadian masalah. Ya. Hatta yantahi bihil amro ila an yasbaha ajizan an idaratil halqah wa tawjihiha nahwi ahdafiha wa dzalika lidhafi sayatratuhu ala mauqif mundul bidayah. Dan menjadikan halaqah itu lemah, dan demikian itu karena lemahnya ia dalam memberikan solusi saat kejadian masalah sejak awal mundul bidayah. Karena sejak semula tidak bisa menyelesaikan masalah bertumbuk-tumbuk, akhirnya dia tidak mampu untuk memanage halaqah, kan gitu. Apa maksudnya ya? Masalah dibiarkan atau ditunda, masalah dibiarkan. Akhirnya nanti endingnya itu tadi. Hatta yantahi bihil amr ila ayus biha ajizan an idaratil halqah. Nanti akhirnya tidak mampu untuk memanage atau mengatur halaqah. Ya. Terus innal muwajahata jari'ata wal mubashiratu lil muskilati allati tansa fi jawil halqah wal bada'u bihaliha. Jari'ah itu apa? gagah berani ya. Sesungguhnya dari keberanian dalam muwajahah, bertemu langsung dan cekatan dalam sebuah masalah yang tumbuh di dalam halaqah saat masalah itu bermula. Wal bada'u bihaliha, yang paling pertama awalin itu yang paling pertama, huma min ahami asbabin najah min akidi sifatil muallim al-qadir. Dari keduanya itu adalah yang paling utama dari keduanya itu adalah kemampuan atau skill dia dalam menyelesaikan masalah. Dua hal itu adalah di antara sebab yang paling penting dalam kesuksesan seorang muallim, juga menjadi di antara sifat muallim yang al-qadir, yang mampu dalam memanage halaqah. Dua ini apa? Maksudnya dua ini apa? Dua ini itu keberanian dalam bertemu dan cekatan dalam sebuah masalah. Al-muwajahah al-jari'ah wal mubasyarah lil muskilat. Ya. Jadi gagah berani dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, wal bad'a bihalliha, langsung segera menyelesaikan masalah awalan bi awalin. Yang pertama kali muncul selesaikan, berikutnya muncul masalah lagi diselesaikan lagi. Terus dalilnya surat Al-Anfal ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Walima lihadhihi annaqatatu min ahammiyatil khassah faqad afradtu laha faslan mustaqilan. Dan dalam hal ini poin yang paling inti telah dikhususkan tentang masalah problem surfing ini pada satu pasal yang ringkas, wal fasul qadim, yaitu yang telah lalu. Yang tadi yang mustaqilan itu faslan mustaqilan, bukan ringkas ya. Mustaqilan itu fasal terpisah, tersendiri. Mustaqil itu kan tersendiri, dia merdeka. Huwal faslul qadim adalah fasal al-qadim. Bedanya dengan al-qadim, kalau al-qadim yang lalu, kalau al-qadim yang akan datang. Dan nanti fasal setelah ini kan fasal siapa? Setelah Rama siapa absennya? Yakub kan? Apa judulnya? Muskilat wa hulul. Jadi ini dalam halaqah ini ada masalah-masalah dan solusinya apa? Ya, terus tahaddatsu fihi min asbabiha wa anwa'iha wa turuqi ilajiha falyurji ilai. Aku telah membahas di dalamnya sebab-sebab, macam-macam, dan cara penanganannya, maka kembalilah pada pasal tersebut. Jadi ini udah dijelasin di
pasal selanjutnya. Lanjut. Ya. Terus Lanjut ke kesalahan yang ke-13, al-israru alal khoto. Ngeyel atas kesalahan. bukan. Isror itu istiqomah dia, berkesinambungan, terus menerus. Bersikeras. Bersikeras dalam kesalahan. Fadhil. Al-israru alal khoto, bersikeras dalam kesalahan. Laisa aiban ayyukhti al-mar'u, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, qulu bani adam khoto'un wa khairu khoto'ina tawabun. Bukan sebuah aib jika seorang itu melakukan sebuah kesalahan. Karena Nabi bersabda, setiap bani Adam itu salah, sebaik-baik yang salah adalah yang taubat. Wala ma'sumun ilal anbiya, dan tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Salatullah wa salamuhu alaihim. Salawat dan salam kepadanya. Allah bersalawat, salawatullah dan salamnya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Innal aiba huwa fil adami i'tirafi bil khata' au lil jau'i ila asali bitabrir wal murawagati litagtiyati al mauqif au israru alaihi wa tibaru annahu huwa sahih. Sesungguhnya suatu aib adalah jika tidak mengakui kesalahan atau menggunakan metode pembenaran dan bersilat lidah untuk menutupi kesalahannya dan bersikeras atau bersikeras dan dia menganggap perbuatannya itu benar. Innaha fil haqiqati sur muta'addadatu lima'na wahid wa i'tibarul khata' aiban yungkisu minal qadir fayambagi satarahu idzan litabqa surati musriqah. Jadi inti dari yang di atas itu, dari paragraf 1 sama 2, sesungguhnya gambaran yang banyak di atas itu mempunyai satu makna, yaitu takut kesalahannya tersebut mengurangi kemampuannya, maka sudah sewajarnya ia menutupi untuk menjaga agar namanya tetap baik. Gitu. Ya. Wa inna israrul mu'allim alal khata' aw istikhdamu sultatuhu fi innahal amri fayubtil mauquf bila syak illa annahu sayuqihi fil ism wa qad yuqawiduhu ila irtikabi khata'i akbari idza hawalut tabrir. Sudah tidak diragukan lagi ngeyelnya bersikeras guru itu atas kesalahan atau menggunakan otoritasnya dalam menyelesaikan perkara untuk menutupi kesalahannya akan mendapatkan dosa dan menyebabkan masalah yang lebih besar jika ia mencoba untuk membenarkan. Kama annahu sayatruku asaron salbiyah fi nufusi tulab wa azhanihim. Sebagaimana seorang mu'alim akan meninggalkan efek negatif di dalam diri dan pikirannya murid. Fasayud'ifu fihim mulkati naqdi wal muhawarati. Maka hal tersebut akan melemahkan bakat terpendam dan sosialisasi murid. Kemampuan untuk mengkritik, malakatun naqdi itu malakatan naqdi ya, fasayud'ifu fihim malakatan naqdi wal muhawarah. Kemampuan untuk diskusi, kemampuan untuk kritis itu nanti akan lemah. Terus wa qad yafqaduhum asiqata bil mudaris au yuwaqiduhum ila iktisabi hadhihi sifatu al mazmumatu syai'an fa syai'an, atau akan hilangnya kepercayaan murid pada guru atau menuntun mereka kepada sikap tercela ini sedikit demi sedikit.
Dan khata'ul musyabbah, Khata'un musyabbah ini intinya apa? Enggak usah dibaca enggak apa-apa. kesalahan serupa. Intinya intinya jika kalau orang itu enggak tahu, intinya itu kalau orang itu nggak tahu, dia lebih baik berkata la adri. Ya, lebih baik berkata la adri, la a'lam. Kalau emang antum nggak tahu, ditanya sama santri antum, bilang aja nggak tahu. Nanti saya akan cari sumber yang lain. Nanti saya akan baca dalam buku. Gak usah khawatir nanti kemuliaan dan wibawa antum turun. Wah, ini kalau saya nggak bisa jawab nanti gimana ini? Wah, nanti malah saya dianggap ustadz abal-abal ini nanti. Enggak apa-apa dianggap ustadz abal-abal. Daripada antum jawab tapi salah. Kan gitu. Efek negatifnya ada di paragraf bawahnya itu. Faidah dari berani mengatakan la adri itu, faidahnya ada di paragraf yang bawahnya itu. Apa aja faidahnya? Terjemahan itu apa aja faidahnya? Satu. Dikasih tahu sama Yahya enggak? Gimana Tat? Panjang. Terlalu banyak faedah, yaitu keselamatan. Oh ini Tat, keselamatan dari ancaman yang diberikan kepada siapa saja yang berkata tanpa ilmu. Ya, itu satu. Manjatun fahiya manjatun minal wa'idil mutarattab. Itu efek positif ketika kita berani mengatakan la adri. Kita akan selamat dari ancaman terhadap orang yang berani berfatwa tanpa ilmu atau mengatakan sesuatu yang dia tidak paham, dia tidak tahu. Yang kedua, Atau ia berkata apa yang tidak ia ketahui. Sama ya? ya kan sama tadi itu lanjutannya. Dan itu mengikuti manhaj ulama. Mengikuti manhaj ulama itu yang keempat. Yang kedua itu tahdziban lin nafsi, pendidikan untuk diri sendiri. Tahdziban lin nafsi, mengatur diri, mengatur jiwa. Wa kasron min hubbiha litta'adzum. Itu yang ketiga. Memecahkan atau mematahkan kecintaan jiwa atau hawa nafsu terhadap pengagungan. Manusia kan cenderung suka dan senang untuk diagungkan, kan, dimuliakan. Siapa yang nggak senang kalau dipuji-puji kan? Insya Allah ya, Ustaz Farid itu kalau ngajar pertanyaan apa aja bisa dijawab. Kan seneng kan dipuji kayak gitu kan? Ustaz Rifai itu subhanallah kalau ditanya tentang fikih itu insya Allah nggak ada satupun persoalan yang nggak bisa dijawab. Siapa yang nggak senang dipuji kayak gitu kan? Nah dengan kita ketemu satu permasalahan yang kita tidak tahu, kemudian kita mengatakan la adri, nanti jiwa kita akan terdidik dan jiwa kita akan itu tadi terpatahkanlah kecintaan terhadap penghormatan dan pengagungan. Baru yang keempat apa tadi? Mengikuti Manhaj ulama. manhaj ulama dalam ketawaduan. Kisah-kisahnya banyak lah, nanti antum bisa baca sendiri. Imam Malik itu didatangi sama orang dari luar benua, capek-capek datang ke Madinah minta fatwa kepada beliau itu kan. Puluhan pertanyaan dijawab dengan la adri. Padahal luar benua loh, tidak hanya sekedar luar pulau loh. Dan ketika itu belum ada Garuda, belum ada Lion Air, belum ada. Ini jawab la adri. Tega banget Imam Malik, bukan tega banget, karena saking alim dan fakihnya Imam Malik. Pertanyaan satu jawabannya bisa banyak. Kalau dijawab satu bisa jadi nanti malah akan timbul efek yang negatif. Orang jawab la adri itu kan antara dua. Satu betul-betul tidak tahu. Dua dia tahu dan jawabannya itu banyak. Mau dijawab satu khawatir nanti akan salah paham. Dijawab banyak khawatir nanti yang nanya malah nggak paham. Makanya biar simpel dijawab la adri. Paham maksudnya ya? Nah, gitu. Ada mbah-mbah nanya tentang
doa kunut hukumnya gimana? Mau dijawab jawabannya, mau dijawab simpel nggak boleh berdasarkan istihad yang kita ambil, khawatirnya nanti dia masa ora oleh sih, kayaknya backgroundnya dia lingkungan yang biasa kunut. Mau dijawab lengkap, kalau menurut ini dalilnya ini nanti khawatirnya malah mumet mbak kan. Mboten ngertos nggih mbah, nek kula piyambak sih, nah, itu simpel, ndak apa. Diawali dengan kata-kata mboten ngertos. Kalau di Sulawesi apa? Tidak tahu. Apa? Oh jelek. Bahasa jelek dipakai. Lanjut, Rama. Lanjut kesalahan ke-14. Langsung yang ke-14, nggak apa-apa. Kesalahan ke-14 ini dhaful mutaba'ah wa tasjil, lemahnya pengecekan dan pendataan. Maksud intinya. Bisa. Langsung intinya. Langsung intinya nggak apa-apa. Inti dari bab ini, lemahnya checking dan pendataan ini memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh negatif bagi mu'alim dan negatif bagi murid. Itu. Dampak negatif bagi mu'alim itu di paragraf kedua, mintil kal asaru salbiyah alal mu'alim wumudur ru'yati ladaihi binisbati limustawatulab, yaitu samarnya pandangan yang dimiliki seorang guru dengan menisbatkan kepada level murid. Maksudnya gimana? Guru itu nggak tahu santri yang pinter, yang pinter itu yang mana gitu. Nah, samar, abu-abu jadi santri itu dong. Ini yang cerdas mana, yang kurang mana, akhirnya nggak tahu karena nggak dicek. Kalau dicek kan akhirnya ngerti ya, akhirnya tahu. Kalau dulu berapa tahun yang lalu itu di sini ada yang kemarin tuh menempelkan lauh prestasi itu loh, ada di sini. Mungkin antum ada yang pernah nemu ininya, papan tulisnya, ada dulu. Sekarang kita nggak tempel, paling kita print. Kalau butuh kita tempel sebentar terus kita ambil, karena kita melihat ada efek negatif yang lebih besar dari penempelan itu. Dulu pernah kita buat kayak gitu, jadi ada nama, ada pencapaian lengkap itu, Januari berapa, Februari berapa. Ketika sudah sampai 10 bulan, pendapatan perolehan yang paling rendah itu santrinya tidak semakin semangat, makanya terus sekarang tidak kita adakan. Gitu. Mungkin nanti kalau suatu saat mindset atau pola pikir para santri di generasi berikutnya sudah berubah, nanti mungkin kita adakan lagi. Lanjut. Itu aja efek negatif bagi guru. Nah, efek negatif bagi guru sudah satu aja. Iya. Nah, yang bagi murid? Yang bagi murid itu paragraf yang paling bawah itu, wahyal ilatu nafsiha fi hudusi fi daqatil jazai wal muhasabati talib. Adapun pengaruh peremehan pendataan di dalam catatan murid, maka akan tergambar peremehan itu di dalam perasaannya. Peremehan itu di dalam perasaannya dengan lemahnya pengecekan. Wahyal ilatu nafsiha fi hudusi fi daqatil jazai wal muhasabati ditolib wa fi ghayabil marja asabati ala intajil muallim wa bizulihi wa bazlihi fil halqah. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu akan tampak peremehan santri gitu, kan nggak dicek gitu. Jadi semangatnya berkurang gitu. Gitu ya? Dari ayah sih, kamu sih tahunya sih. Ya. Sebagian ya. Sebagian ya. Maaf loh ya.
Saya yang 2 baris ini malah hudutsu du'fin fi diqqatil jaza' wal muhasabah lithalib. Lemahnya ketelitian dalam memberikan hukuman atau jaza itu balasan. Ini sepertinya itu masih lanjutan dari paragraf yang sebelumnya itu. Adhif ila dzalika, tambahkanlah dalam efek negatif dari du'ful mutaba'ah wa tasjil ini adalah hudutsu ba'dil munazaat, terjadinya berbagai atau beberapa perselisihan. Apa di antara bentuk perselisihan itu? Perselisihan ma'atulab dengan santri haulatil kalmawadi, seputar topik ini. Kenapa? Wadzalika li'adami wujudi dalilin malmusin yu'ayyadu atau yu'ayyidu di'a'at talib aw qaulil muallim. Tidak ada dalil yang bisa dipegang atas klaim santri atau ucapan muallim. Kenapa? Karena nggak ada data. Apa maksudnya ya? Guru mau menuduh atau menentukan sesuatu berdasarkan kemampuan santri, nggak ada datanya, kan nggak pernah dicek, kan gitu. Santri mau mengklaim saya ini lancar Ustadz, hafalannya Ustadz, saya kalau ujian itu nggak pernah ada salahnya Ustadz, kan gitu. Ustadz membantah nggak bisa, karena tidak ada data dan tidak dicek. Itu gitu. Allah alam. Terus lanjut. Lanjutnya udah diterjemahin tapi belum paham. Yang 15. Yang seterusnya itu. Seterusnya sama 15. Bawahnya yang amma atharu ihmali tasjil fi daftarit thalib, adapun efek dari meremehkan bahasa pendataan ya. Pendataan dalam daftarit thalib, buku catatan santri adalah fatatamatsalu, tergambar pada fi syu'urihi, perasaan dia atau persepsi dia, bi fil mutaba'ah awil jiddiyah fil amr, lemahnya pengecekan atau kesungguhan dalam urusan tahfidz, mimma qad yugrihi bitahawuni wal kasli, di mana yang seperti ini nanti akan mendorong dia untuk meremehkan dan malas. Nggak pernah dicek, nggak apa-apa, santai aja, kan gitu. Saya nggak hadir, nggak pernah ditanya kok, kan gitu. Atau izin nggak balik juga nggak pernah ditanya kok, dari mana, kan gitu. Langsung yang ke-15 saja, kesalahan yang terakhir. Istimraru at-ta'lim hatta intaha il-waqti, itu tetap lanjut walaupun waktunya itu udah habis. Ini belum habis ya waktunya ya. Belum habis ini. Ini paragraf yang pertama ini dia menjelaskan tentang ini apa sih? Masih lanjut walaupun waktu itu telah habis. Fahal hada tasarrufu minal muallim yu'addud saliman, itu tuh pertanyaan, maka apakah pemberian muallim ini baik, maksudnya itu masih waktu udah habis tapi masih lanjut, apakah itu baik gitu. Karena semangat kan, ada santri yang pinter, ada santri yang perhatian, nanya terus gitu kan, diladeni terus, padahal waktunya udah habis. Itu apakah yang seperti itu betul apa enggak? Ustadz Farid sering nih, udah jam 10 tapi masih lanjut terus. Antum masuk jam 9.20. Ya saya keluarnya 10.20 lah. Terus jawabannya apa? Apakah betul? Tepat? Kayak gitu? Jawabannya enggak tepat ya. Di paragraf bawahnya yang fabima la syakka fihi annal jami'a, sampai selesai. Itu nyampe selesai. Sampai selesai paragraf. Jawabannya itu. Ya. Intinya apa? Intinya itu aslinya itu apa namanya?
Maka tidak diragukan lagi dalam waktu yang habis ini bahwasanya murid itu bisa memulai pekerjaan yang lain, menyiapkan apa sih? Sudah ada yang punya rencana. Sudah ada yang punya rencana. Sudah ada punya planning kan gitu. Planningnya mau keluar nggak izin kan? Aduh malah panjang ya. Mau ke Mbah Mun ya. Terus paragraf berikutnya Itu. Langsung solusinya itu di paragraf terakhir. ya. Solusinya itu agar guru itu lebih disiplin lagi dalam waktu. Itu ya. Ya anggaplah bahwa waktu atau jam pelajaran itu adalah haknya santri. Jam pelajaran itu hak kita sebagai guru, tapi ketika jam pelajaran selesai itu ya haknya santri. Minimal kalau memang masih mau lanjut ya izin, sampaikan. Afwan ya, saya agak panjangkan dikit karena ada hal penting yang perlu kita bahas dan selesaikan sekarang, tidak bisa ditunda. Minimal bilang kayak gitu. Jangan jampang kalau bahasa Jawanya itu. Isbal lah, isbal. Isbal tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada maklumat sebelumnya. Kan gitu. Dan dilatih untuk disiplin, santrinya dilatih disiplin, ya gurunya juga disiplin. Kalau masuknya tepat waktu kan keluarnya juga bisa tepat waktu. Cukup? Coba. Fadhal ditutup. Ya mungkin hanya sekian dari saya. Banyak salahnya atau salah semua saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan yang ke-12 adalah meremehkan problem solving. Lah emang ada problem apa aja dalam halaqah Qur'annya itu? Oh, ada 5 masalah yang akan terus senantiasa ada dalam halaqah Qur'annya. Nanti akan dibahas sama Yakub. Berarti hari Jumat ya? Kok Senin? Oh, ini Kamis ya? Ini Kamis. Ya, hari Senin. Senang sekali dia bilang Senin. Terus ada juga permasalahan dalam halaqah itu yang sifatnya dia temporal atau insidental. Kadang terjadi, kemudian selesai sudah. Nanti terjadi lagi masalah. Nanti akan dibahas sama setelah Yakub. Apa sih itu? Nah, karena problem solving ini penting, maka beliau membuat satu pasal khusus. Nanti akan diselesaikan beliau berdua ya. Duo Magelang. Ya kan, betul ya? 2 orang selesaikan ini nanti pasal yang berikutnya. Oh, sama Gozi. Gozi nanti. Oh iya, yang masalah sama anu ya. Sama wali murid. Wali murid Wahyudin tuh. Sesama santri. Wah, pembahasannya sendiri lupa ya. Permasalahan sesama murid ya. Nanti kan ada masalah sama ustadz kan. Ada masalah sama murid. Ya nanti diselesaikan beliau bertiga. Kemudian ada masalah yang dia akan daimah, dia akan terus menjadi masalah kalau nggak diselesaikan. Contohnya anggota halaqah yang terlalu banyak, anggota halaqah yang terlalu sedikit, satu halaqah cuma 2 orang. Kebanyakan SDM itu mungkin. Tapi jarang ya, hari ini hampir seluruh lembaga pendidikan rata-rata kurang SDM. Lah angkatan antum aja yang sudah minta tugasan udah berapa? Antum jumlahnya berapa sih? 23 ya. Permintaan yang masuk udah 30 sekian. Yang pasti nanti akan ada yang ditugaskan jauh di timur sana. Enggak, Wahyudin tidak saya rekomendasikan langsung pulang.
Biar belajar dulu di Jawa dia. Ya Papua aja ya. Terus kesalahan yang ke-13 ada al-israr 'alal khata'. Manusia itu keliru, salah itu biasa, bukan aib. Bukan aib, wajar namanya manusia itu salah itu wajar, enggak aib. Yang aib itu apa? Wa innal aiba huwa fi adamil i'tiraf bil khata'. Salah tapi enggak mau ngaku salah. Au fil luju ila asali bitabrir wal murawaghah li taghtiyatil mauqif. Atau salah tapi malah ngeles, silat lidah. Enggak salah Tat, ini kan padahal dia sadar betul bahwa dia salah. Awal israr alaihi, atau sudah tahu salah tapi terus dikerjakan. Wa'tibaru annaha huwa shahih, meyakini bahwa yang dia kerjakan adalah sahih, padahal sudah dikasih tahu bahwa itu salah. Yang aib tuh ini 3 ini. Adamul i'tiraf, al-luju ila salib bitabri, sama al-israr 'alal khata'. Kan gitu. Enggak apa-apa salah, enggak apa-apa keliru, diakui saja, kemudian berusaha untuk introspeksi, kan gitu. Nah, sebagai tambahan ada pembahasan tentang tadi ya, berani menjawab dengan la adri. Kata Imam As-Subki, la adri nisful ilmi. Gitu. La adri adalah setengah dari ilmu. Kalau mau ilmu secara utuh berarti ya tambah la arif. La adri nisful ilm, la arif nisfnya lagi. Enggak ya, saya bercanda. Yang ke-14, lemah dalam pengecekan dan pendataan tadi ya. Bagus terjemahannya. Lemah dalam koreksi atau introspeksi, dalam absensi juga lemah. Nah, itu nanti makanya kemarin kenapa saya anjurkan antum untuk bisa minimal Microsoft. Kalau nggak bisa Microsoft ketiganya, Word, Excel, dan PowerPoint, minimal bisa Word, lengkap dengan bagaimana desain terkait dengan tabelnya, minimal itu. Kenapa? Karena nanti checking ini, pendataan ini sangat butuh terhadap kerapian dalam itu tadi, membuat absensi, kemudian standar-standar penilaian. Itu kan kalau tidak punya ini, ya bisa sih digambar manual, bisa, enggak masalah. Tapi kalau antum tugasnya di Jakarta, kok absensinya pasti pakai penggaris, itu ya gimana gitu kan. Doakan aja suatu saat Nasrul Quran punya lab komputer. Ya, mungkin nanti ada yang tugas terus bisa membukakan pintu rezeki untuk Nasrul Quran kan. Ustaz Farid, katanya dulu antum pernah gremeng pingin bikin lab komputer di Nasrul Quran. Ustaz, ya gimana? Ini ada yang siap mengcover Ustaz, pengadaan 20 piece komputer. Lengkap dengan gedungnya, insyaallah. Bagus sekali itu, bagus sekali. Bisa menjadi salah satu di antara sarana yang nanti kalau kita jadi nambah tahun di sini akan sangat bermanfaat jariahnya. Antum ya 2 tahun berarti. Nanti mungkin ada kelas antum tahun kapan, mungkin nanti ada perpanjangan tahun. Biar semacam kayak gini nih nanti tuh betul-betul tidak kilat sebulan selesai kan. Ini kilat sebulan selesai kan. Evaluasinya merah semua kan. Kalau perlu nanti kan nyusun kurikulum nanti dibuat, disusun, dipertanggungjawabkan dalam sidang. Nah, sidang 2 ustadz itu kan. Ini kenapa kok dibikin kayak gini tasmihnya? Harus berani jawab, harus punya argumentasi. Loh ini kok nggak ada uslub tafsir nih, emang antum bikin halaqah Quran itu tujuannya hanya untuk ngafal. Harus punya argumentasinya. Terus yang terakhir tadi adalah terus lanjut ngajar sampai waktu selesai, waktu habis, mencuri waktu atau haknya santri. Fikumus soal fadol tentang faslus salis secara khusus, secara umum, atau yang kita bahas yang ini secara khusus. Fadol kalau ada. Bagus.
Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada, disiapkan untuk evaluasi fasal ketiga insya Allah besok sore. Besok pagi praktek ya. Yang kemarin belum praktek awamilut tahfiz, berarti prakteknya besok pagi. Prakteknya besok pagi. Sama sekalian besok insya Allah akan kita data bagaimana ide-ide dari angkatan 9 kaitannya untuk mengantisipasi al-akhta' al-manhajiyah sama bagaimana penerapan awamilut tahfiz dalam halaqah. Ya, siapapun besok yang punya ide nanti kita catat kumpulan ide-ide angkatan 9 terkait dengan motivasi dalam halaqah dan antisipasi terkait dengan al-akhta' al-manhajiyah. Barangkali nanti bermanfaat kan, antum pas bertugas ada yang punya masalah kan. Tat ini solusinya gimana Ustaz? Ternyata dulu udah pernah kita bahas. Tak kirimi dokumennya. Baca sendiri, demo dulu kan gitu. Itu kira-kira kalau tidak ada lagi mau ditanyakan atau didiskusikan. Amri enggak ada? Ya. Kosong. Hanif. Wajidin sehat ya? Alhamdulillah. Seman udah baca berapa kali Seman? Udah 2 pekan loh dari sejak antum mendapatkan tugas. Udah baca berapa kali? Belum dibuka? Allahu Akbar. Ya aku udah berapa kali? 1 kali. Gue sih? Baru nemu. Wahyudin udah baca berapa kali Wahyudin? Sudah selesai dibaca belum? Belum semua? Diselesaikan. Kalau terlalu banyak nanti antum minta tolong sama yang sudah selesai, enggak masalah. Yang sudah selesai dan pernah maju presentasi boleh bantu temennya yang belum. Ya, boleh ya, tidak wajib tapi boleh. Boleh. Kalau ada yang sukarela misalkan mau bantu gitu ya, tafadhol, enggak masalah. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.